Itu dari rumus nomor massa. Nah, rumus dari nomor massa atau di sini 59. Nah, ini berkaitan dengan mencari nomor atom. Nah, nomor massa itu jumlah neutron ditambah nomor atom. Di neutron plus nomor atom. Nah, di sini kita mau mencari nomor atomnya. Biar tahu di mana sih letak golongan sama periode si unsurnya, si unsur X ini yang belum diketahui. Nomor atom berarti rumusnya jadi nomor massa dikurangi neutron. Nah, nomor massanya ini tadi 59, neutronnya 31. Nah, 59 dikurangi 31 itu kan hasilnya 28. Jadi, nomor atomnya itu 28. Nah, kemudian dari sini, untuk mencari golongan dan periode kan kita menggunakan si ini yang bilangan kuantum. Yang 1s2, 2s2 seperti itu. Jadi 28 ini kita buat konfigurasi elektronnya. Ini untuk elektron aku singkat pangkat, biasanya seperti itu. Untuk menyingkat penulisan. Nah, konfigurasi elektronnya berarti kalau nomornya 28 itu jadi 1s2, 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, setelah itu 3D. Nah, kita hitung berapa sisanya. Ini pangkatnya baru 20 ya, sampai 4s2 ini kita hitung pangkatnya baru 20. Berarti Berarti 8 ya? iya, betul sip. Jadi sisanya 8. Nah, kemudian di sini bisa kamu lihat ujungnya S sama D. Nah, S sama D ini kamu masih ingat tidak? Oh iya, Ini yang B kan ya? iya, B. Nah, berarti ini itu untuk golongan dari si unsur X-nya berarti kita tulis dulu golongan sama periodenya. Oh, berarti 10B ya? Iya, betul. Golongannya 10B. Periodenya 4. Nah, ini untuk jawaban nomor 2. Ini lebih tepatnya dia unsurnya jadinya Ni ya. Ni itu apa? Ni itu singkatan dari nikel. Jadi Ni singkatan dari nikel. Nichkel. Ini ditulisnya nichkel, dibacanya nikel. Golongannya 10, periodenya. Maksudnya golongannya 10B, periodenya. Maksudnya ini 8B ya, Dek? Maaf. Nah, ini di aturan yang kemarin sudah ditulis. Kalau misalkan 4S2, 3D, 10 atau SD jumlahnya 10, ini tetap 8. Jadi ini 8B. Ini khusus di B, pokoknya dia agak berbeda. Jadi dari 8B sampai ke 1B sama 2B ini beda. Ini bisa dilihat lagi catatannya. Ini jadinya 8B. Kemudian untuk periodenya itu 4, karena di sini paling besar di antara 4 sama 3 itu 4. Kalau kembar misalkan di sini 4 sama 4 berarti 4.
Kemudian kalau di sini 3 sama 3 berarti 3. Tapi kalau salah satunya beda, misalkan 4 sama 3, ini diambil yang paling besar. Oke, aku udah catat. Oke, next. Next itu, sebentar aku lihat soalnya. Nomor 3 ini ion M3+. Ini masuk ke ion M3+, mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian itu 3D berapa ya? Kamu kelihatan nggak, Dek? Soalnya ini agak buram. 3D, Oh, sebentar ada di GCR aku lihat dulu. oke. 3D10. Oke. Nah, ini untuk nomor atomnya tinggal kita hitung jumlah pangkatnya itu ada berapa. Ini pangkatnya ada 24 ya. Ini ada 24. Maksudnya 28. Sebentar aku hitung. 28. Ini semuanya ada 28. Nah, ini berarti sama seperti yang sebelumnya 28, tetapi kita lihat ulang di soal dia punya ion M3+. Ion itu maksudnya diisi unsurnya. Nah, unsurnya itu bisa yang ini, yang M, bisa X, bisa Ni, tergantung. Pokoknya unsurnya dia punya pangkat. Nah, pangkatnya itu ada tanda plus atau minus. Di sini tandanya plus. Nih, kalau ada pangkat seperti itu namanya ion. Nah, di sini tandanya plus, 3 plus. Nah, ini khusus di kimia. Kalau misalkan tandanya plus, dia dikurangi. Dia dikurangi 3. Jadi kebalikannya. Di ini M3+, artinya nomor atom yang dia punya, yang tadi 28, ini dikurangi. Jadi 28 kurangi 3. Tapi kalau tandanya minus, M3 minus misal, di sini nomor atomnya 28, berarti aslinya itu di jumlah 28 plus 3 untuk nomor atomnya. Ini khusus untuk ion, seperti itu. Kenapa? Karena ini kalau misalkan kita lihat dari aturan, karena ini plus minusnya bukan menentukan seperti matematika ya, plus minus untuk ditambah atau dikurangi. Ini plus minusnya hanya menandakan tanda untuk positif itu dia ionnya di, maksudnya kalau positif elektronnya ditransfer atau mengeluarkan elektron, mentransfer elektron. Kalau negatif ini dia menerima elektron. Makanya kalau negatif dia dijumlahkan dengan nomor atom. Intinya seperti itu. Ini untuk catatan. Nah, maka di sini untuk nomor atomnya yang tadi harusnya 28, itu kita kurangi 3 karena dia punya ion 3+. Di mana dia mentransfer atau mengeluarkan elektron. Jadi dikurangi. 28 kurangi 3 itu 25. Maka yang kita cari sebagai konfigurasi elektronnya jadinya yang 25. Terus pertanyaannya itu, dalam sistem periodik unsur M terletak pada periode dan golongan. Nah, jadi kita rubah konfigurasi elektronnya jadi yang 25 bukan yang 28. Maka konfigurasinya berubah jadi ini aku tanda yang warna biru ini untuk yang 25. Jadinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian
3S2, 3P6. Nah, sisanya 7. Jadi 3D 7. Karena sekarang dia jadinya 25. Nah, di sini berarti yang kita lihat untuk menentukan periode sama golongan, berarti periodenya 3, itu angkanya 3. Kemudian untuk golongannya, nah itu P sama D. Nah, ini jadinya dia yang kita lihat ujungnya si 3D, ini jadinya harus E sama D. Kan kalau kamu lihat lagi dari catatan mengenai cara menentukan golongan itu hanya E sama P atau E sama D atau S aja. Jadi bukan P sama D yang jadi patokan. Jadi di sini E sama D. Jadinya E sama D. Nah, SD itu golongan B. Kemudian untuk pangkatnya 2 sama 7 ini 7B. Ini khusus di B pokoknya berbeda. Kalau di golongan A kan gampang, tinggal kita lihat pangkatnya. Jumlah pangkatnya misalkan jumlah pangkatnya 8 berarti 8A. Kalau ini kan jumlah pangkatnya 9. Nah, tetapi dia di sini kalau misalkan pangkatnya 9 jadinya 7B. Karena yang kita lihat ujungnya. Seperti tadi yang 8, yang di NI, yang soal sebelumnya itu kan 8 ujungnya. Ini ujungnya 7, jadi 7B. Nah, ini untuk nomor berapa barusan? Nomor 4. Nomor 3 maksudnya. Untuk nomor 3. Kalau tidak ada pertanyaan, next ke nomor 4 ya, Dek. Atau masih ada Oke. pertanyaan? Enggak. Udah paham. Oke. Sip, next nomor 4 itu. Jadi di sini ada unsur yang konfigurasi elektronnya ada Xe54. Nah, ini cuma untuk menyingkat. Xe itu kemarin sudah dibahas ya, ada Xe, ada H, ada Ne, ada Ar. Ini untuk menyingkat jumlah konfigurasi elektron. Soalnya kan kepanjangan. Contohnya ini Xe, dia nomor atomnya 54. Berarti untuk konfigurasi elektronnya sampai 54 kan panjang banget. Jadi biasanya disingkat dengan gas mulia, dengan si HXeNeAr. Nah, di sini sudah ada 54 dalam kurung Xe54. Berarti sudah ada 54, kemudian sisanya 4F. Berapa ya ini? Ya aku burem deh. Maaf, coba kamu lihat untuk F pangkatnya berapa ya? Oke, sebentar. Oke, 4F pangkat 3 sama 6S pangkat 2. oke. Jadi di sini kalau kita lihat jumlah keseluruhan elektronnya atau nomor atomnya itu 54 plus 5 ya, karena sisanya ada 5. Itu 54 plus 5 jadinya 59. Kemudian pertanyaannya, unsur tersebut dalam sistem periodik termasuk dalam periode dan golongan. Jadi masih ditanyakan periode dan golongan. Nah, untuk 59 ini masuknya, ini kan ujungnya F sama S. Nah, untuk ujung F sama S ini sebenarnya di sebelum XE ini ada D.
Jadi untuk nomor 59 ini otomatis di golongan B karena tidak ada golongan A yang nomor atomnya besar. Jadi ini golongan B. Golongannya B. Kemudian 59. Nah, 59 itu dia kita lihat dari kalau seperti ini. Nah, kita lihat dari pangkat, jumlah pangkatnya S sama F. Ini ada 5. Berarti ini 5B. Kemudian periodenya. Oh, itu yang S bukannya udah sendiri dia. Nah, ini golongannya dia S udah sendiri. Cuma dia ada F. S sendiri itu kalau misalkan dia masih di awal-awal. Jadi S Oh, khusus. Ini udah masuk ke F. Kalau ada F, itu dia jadinya masuk ke B. Jadi S sama F. Kemudian untuk periodenya, untuk golongannya ini dilihat dari pangkatnya, 3 sama 2. Kemudian periodenya untuk 59. Nah, di sini periodenya itu 5, periode kelima. Ini emang agak sedikit berbeda ya untuk khusus. Jadi ada beberapa yang berbeda untuk penamaan golongan sama periode itu yang awal-awal, yang sebelumnya, itu yang sebelum bertemu F. Jadi kita kan cuma bertemunya S sama P sama D kalau diperhatikan ya. Selalu S paling sama P sama D, tidak sampai ke F. Nah, ini karena sampai ke F. Kalau sampai ke F, itu untuk periodenya dilihat dari pangkat. Pangkat si ini. Jadi periode sama dengan golongan. Jumlah periodenya. Jumlah periode sama dengan jumlah golongan. Nah, ini catatan lagi. Karena memang biasanya yang sampai F tidak ditanyakan, tapi ini ditanyakan. Jadi di sini periodenya 5. Ini khusus untuk yang sampai ke F. oke. Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan, kita next. Nomor 5. Pasangan unsur yang terdapat dalam blok D pada sistem. Tulis dulu. Pasangan unsur yang terdapat dalam blok D pada sistem periodik X12, jadi yang ditanyakan di blok D. X12 atau Y24, kemudian Z. Itu Z berapa ya, Dek? Maaf, sini agak buram. Oke, sebentar. Tujuh belas, 24, 40 sama 56. Oke, jadi ini 56 ya yang terakhir. Iya. Si Oh, M. itu X-nya 17. Oh, X-nya 17. Ini Iya. kelihatannya kayak 12. Ini 17, 24, Z, M. Nah, yang ditanyakan itu pasangan blok D. Jadi yang berada di blok D. Nah, blok D itu kan contohnya misalkan tadi ada S, P, D, F. Nah, yang berada di blok D atau ujungnya D itu yang mana aja? Kita lihat satu-satu. Jadi kita lihat satu-satu. Kalau misalkan
Tapi kita satu-satu dulu deh kerjakan. X dulu. X14, X17 maksudnya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, sisanya 5 lagi ya. 3s2, 3p5. Berarti dia bloknya P ya, tidak sampai D. Ini bukan. Yang X bukan. Terus next Y27, Y24. Y24 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, kemudian ini 2 ya, Dek. Terus 3p6, ini baru 18. Sisanya 6, 4s2, 3d4. Ini kalau kita hitung sudah sampai 24. Nah, ini ujungnya D. Atau sampai ke blok D, SD, S sama D, ini berarti termasuk. Kemudian Z40. Nah, untuk Z40 ini bisa kita persingkat sebenarnya dengan menggunakan gas mulia KR. Di KR itu nilainya 36. Berarti sisanya 4 lagi. Nah, yang sisanya 4 itu ujungnya sebentar. Nah, KR itu 36 berarti sisanya 4. Berarti di sini 5s2, kemudian 4d2. Jadi sisanya kan 4 lagi. Ini untuk mempersingkat memang. Tinggal kamu hitung KR itu yang 36. Jadi 1s2 sampai pangkatnya 36. Nah, lanjutannya itu 5s2 sama 4d2. Nah, ini S sama D, termasuk blok D. Terus terakhir M56. Nah, M56 ini juga bisa disingkat dari gas mulia XE. XE itu 54. XE itu 54, berarti sisanya 2. Tadi sepertinya udah ada di soal sebelumnya. XE. Nah, sisanya berarti 4F, 4F, 2. Karena sisanya 2 lagi dari 54 ke 56. Nah, ini bukan blok D. Dia yang termasuk blok D itu cuma X sama, maksudnya Y sama Z. Sampai sini ada pertanyaan, deh. Enggak, udah paham. Oke.
Kemudian nomor 6. Ini boleh di screenshot ya. Ya, udah dicatat. Oke, good. Untuk nomor 6, di antara unsur-unsur berikut P11, 19 Ki, 21R, 2. Ini untuk S 29 apa 28? Maaf deh, coba dicek. Oh iya, sebentar. Eh, nomor berapa tuh? 6 ya? Nomor 6. Oke. 11P, 19Q, 21R, 29S, sama 35T. Oke, jadi S 29, T 35. Mm-mm. Pasangan unsur yang termasuk ke dalam unsur transisi adalah, nah ini yang ditanyakan, pasangan unsur yang termasuk unsur transisi. Transisi itu maksudnya unsur yang di golongan transisi atau logam transisi. Atau di sini itu jadi ada istilah transisi. Ini untuk beberapa golongan. Jadi golongan 1A itu biasanya disebut alkali. Kemudian golongan 2A ini alkali tanah, pasti ada sih di buku kamu. Di 1A alkali, 2A alkali tanah. Jadi ada nama-namanya. Oh iya. Terus kalau misalkan yang transisi itu golongan B. Jadi semua golongan B ini disebutnya transisi. Nah, jadi kita cek satu-satu mana yang berada di golongan B. Untuk P11, ini berarti 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S1. Nah, ini kan masih di golongan 1A, bisa dilihat ya ujungnya cuma S. Jadi ini golongannya 1A, berarti bukan di golongan B. Jadi yang P bukan. Terus 19. Yang Mm-mm. golongannya B itu yang D sama F kan? Yang golongannya B. Mm. Iya, yang D. Oh iya. Oke. Terus Q19 itu jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, terus sisanya berapa lagi? 7 lagi, 3P6, sisanya 1 lagi, 4S1. Nah, ini ujungnya SP atau P sama S. Ini bukan golongan golongan B, jadi ini bukan golongan B. Terus R21. R21 ini 1S2. Kemudian 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4S2, ini baru 20. Iya, ini baru 20, sisanya 1 lagi. 3D1. 3D1. Berarti Nah, ini golongan golongan B. oh, iya. Coba kamu tebak ini golongannya berapa? Golongan 3 ya, 3B. Iya, jadi 21 itu golongan 3B. Jadi ini termasuk, ini yang termasuk aku checklist. Kemudian selanjutnya 29 ya, 29. S 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nah, sisanya 9. 3D9. Nah, 29 ini golongannya 1B. Jadi ujungnya 2 sama 9 ini golongan 1B. Jadi ini juga B. Kok 1B ya? Nah, ini kan pokoknya khusus di B. Itu kalau ujungnya kan maksimal dari jumlah golongan itu 8 ya. Jadi maksimal sampai 8. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan 10. Nah, kalau ke 10 itu balik lagi ke 1B. Oh, oke. Jadi ini golongan 1B. Jadi termasuk si tadi transisi. Terus terakhir T35. Nah, T35 ini kita singkat ya. S29. Nah, sisanya tinggal kita lanjutkan. Ini kan baru 29, sisanya 6 lagi. Sisanya 6 lagi itu 4P6. Nah, ini masuknya karena dia ujungnya P, itu masuknya golongan A. Jadi khusus golongan B itu kan yang ujungnya S sama D. Ini B, kalau S aja itu A, kalau S sama P ini A. Terus kalau S sama F, nah ini masih B. Jadi di sini dia A, golongan A. Tepatnya itu kalau misalkan dilihat 35 itu 7A. Ini 7A. Ini bukan ya jadinya. Jadi yang termasuk cuma 2. Tadi itu R sama S. Oke, jadi dicatat. Oke. Next. Nomor berapa ya sekarang? 7 ya? Oh, 7. Di antara unsur-unsur Na, Mg, K, Ca, Rb yang memiliki jari-jari atom terkecil adalah. Nah, untuk menentukan seperti ini jari-jari atom kamu buka tabel periodiknya. Coba aku buka ya, biar lebih bagus. Biar lebih paham. Sebentar deh. Oke, aku juga sekalian ambil. Sip.
Halo Dek, udah ketemu? Sudah. Oke, aku share. Nah, ini untuk jari-jari. Maksudnya untuk tabelnya kamu lihat aja. Bisa kamu lihat maksudnya punya kamu. Nah, pertanyaannya itu jari-jari atom N, A, M, G, K, C, A, R, B. Kalau kamu perhatikan N, A, M, G, K, C, A, R, B ini, oh di Meet gak bisa coret-coret ya, seperti di Zoom. Bentar, bisa dicoret ya. Sebentar ya, Dek, biar bisa dicoret. Halo, Dek, layarnya udah kelihatan. Cek. Sudah. Nah, tadi itu N, A, M, G, K, C, A, R, B. N, A, M, G. Aku buletin hitam N, A, M, G, K, C, A, R, B. Nih, yang ini. Nah, terus pertanyaannya, yang memiliki jari-jari atom terkecil adalah unsur. Nah, perlu diingat jari-jari atom itu kalau misalkan dari sini, dari awal ke sebelah sini, semakin bergeser ke horizontal, pokoknya yang lurus itu semakin ke kanan, semakin kecil. Terus kalau misalkan semakin ke bawah, semakin besar. Jadi kalau semakin ke bawah, ini semakin besar. Kalau ke pinggir, semakin kecil. Nah, ini khusus untuk jari-jari atom. Nah, kemudian di sini kalau kita perhatikan, berarti yang paling kecil itu yang paling kanan. Berarti antara Mg sama Ca. Kenapa? Karena makin ke kanan, itu semakin kecil. Karena pertanyaannya kan yang paling kecil. Nah, terus antara Mg sama Ca, mana yang paling kecil lagi? Nah, semakin ke bawah semakin besar. Berarti yang Ca lebih besar dari Mg. Maka yang paling kecil itu sih Mg. Karena dia paling atas. Nah, paham nggak, Dek? Jadi Paham. yang paling kecil di sini Mg. Ada yang mau ditanyakan? Nggak. Atau suara kamu error? Cek. Eh, bisa ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja deh. Slow aja. Oke. Oh, udah ngerti. Jadi ini Mg ya yang paling kecil. Karena udah sama Oke. dia paling kanan. Yang paling kanan itu kan antara Mg sama C. CR. Mg sama Ca maksudnya. Ini Mg sama Ca. Terus kalau ke bawah semakin besar. Berarti si Ca lebih besar dari Mg. Maka Mg yang paling kecil. Untuk nomor 7. Terus next ini nomor 8. Diketahui beberapa unsur, konfigurasinya diketahui. Ini aku tulis dulu deh untuk nomor 8.
Jadi ada P itu konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Terus Q itu 2 sama 8, R itu 2, 8 sama 2, S itu 2, 8, 4, T 2 sama 7. Nah, pertanyaannya itu afinitas. Mana yang punya afinitas terbesar? Untuk mengetahui afinitas terbesar, ini kita lihat dulu nomor atomnya berapa untuk masing-masing PQRST. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa tahu nomor atomnya berapa. Tinggal dijumlahkan semua bilangannya. Ini untuk P, 2 tambah 8 tambah 8 tambah 1, ini 19. Kemudian Q ini 10, R itu 12, S 14, T itu 9. Nah, ini untuk no atomnya atau elektronnya. Nah, setelah itu, dari nomor atom ini kita bisa tahu si afinitasnya dari letak-letak atomnya, letak-letak. Oh, maaf Kak, itu yang T Mm-mm. itu nomor berapa? Yang habis 2. Habis 2 itu 7. Oke. Jadi 9 ya. Nah, kemudian di sini 19, 10, 12, 14, 9. Kita lihat di tabel periodik yang mana aja. Tabel periodiknya kita pindahkan. Gak apa-apa deh di sini. Tadi 2, 9, 2 itu, nah yang HE, ini di atasnya 2, ini artinya nomor atomnya 2. Terus tadi 9, 9 itu F. Dia yang aku buletin ini yang ditanyakan. Di HE, F, itu 29, terus, kok 29 sih, maaf deh. Sorry. Di soal, di yang kita cari itu 19, 10, 12, 14, 9. Jadi aku tulis di pinggirnya 19, 10, 12, 14, sama 9. Jadi 19, pertama itu 19. Nah, 19 itu K. Ya, aku buletin jadi K. Terus 10, 12, 14, 9. 10 itu Ne. Kemudian 14 itu Si. Kemudian 12 sama 9. 12 itu Mg. 9 itu F. Jadi ada F, Ne, Si, Mg, sama K. Udah ketemu? SI yang 14 ya? Iya, betul. Oke, udah. Nah, ini kebalikannya dari jari-jari atom. Di afinitas itu kebalikan jari-jari atom. Semakin ke kanan itu besar, semakin besar. Semakin ke bawah itu kecil. Jadi kebalikan dari jari-jari yang tadi. Maka yang paling besar ini ditanyakan yang paling besar ya. Iya. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar. Nah, yang terbesar berarti yang paling kanan. Kenapa? Karena dia
semakin ke kanan atau lurus ke pinggir itu semakin besar. Terus kalau ke bawah semakin kecil. Jadi yang paling besar NE, yang paling kecil K. Nah, dia paling bawah. Jadi yang paling besar itu NE. Maaf deh, ini aku salah lihat soal. Bener-bener nih, ini soal yang 8 ya, nomor 8. Sip. Jadi ini yang paling besar NE. Atau si yang tadi nomor atomnya 10. NE yang nomor atomnya 10. No atom 10 itu si Q. No atom 10 berarti NE itu sama dengan Q. Jadi yang paling besar itu Q atau NE yang memiliki nomor atom 10. Aku bisa keep. Kenapa, Dek? Itu kok bisa keep dah? Nah, ini kan kita balik lagi ke sini. Tadi Q itu 10. Nah, 10 itu pas kita lihat itu di NE. Nah, tadi kita letakkan masing-masing di sini di tabel periodik. Nah, yang 19 itu di bawah sini tadi itu. Nah, intinya tadi nomor 10 itu yang paling kiri, yang paling kanan maksudnya Ne. Ne itu nomor atomnya 10. Nah, ini yang asli di tabel periodik. Kalau ini kan dia hanya inisial ya, PQRST. Nah, si Ki ini di tabel periodik yang aslinya itu Ne. Dan dia yang paling besar tadi itu, yang nomor atom 10, di mana dia paling kanan. Oke. Iya. Sudah atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, next ya, nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini kita langsung ke tabel periodik deh. Nah, di nomor 9 unsur yang mempunyai keelektronegatifan yang terkecil sampai terbesar. Jadi di sini diurutkan ada helium. Nah, helium itu aku tandai di nah ini He ini helium. Terus ada hidrogen, hidrogen ini H. Terus ada fluorin, fluorin ini F. Terus ada klorin, klorin ini Cl. Terus ada oksigen, oksigen itu O. Nah ini ya, jadi di nomor 9 ini ada unsur-unsur yang disebutkan, ada helium, ada hidrogen, ada oksigen, ada fluorin, ada klorin. Ini sudah aku plot-plot di tabel periodiknya. Terus yang ditanyakan, dia minta diurutin dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang diurutkannya itu ke elektronegatifannya. Nah, ke elektronegatifan ini sama dengan afinitas untuk rumusnya atau teorinya. Jadi semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Itu kebalikan dari jari-jari. Jadi semakin ke kanan besar, semakin ke bawah itu semakin kecil. Berarti di sini kalau kita urutkan dari yang terkecil, jadi dia minta diurutkan dari yang kecil
Berarti yang paling kecil itu yang paling kiri. Kenapa? Karena semakin ke kanan semakin besar. Yang paling kiri itu cuma satu, si hidrogen. Jadi hidrogen dulu, ini dari yang terkecil. Kecil ke terbesar. Jadi ini yang paling kecil hidrogen. Kemudian setelah itu, nah, di sini ada oksigen, ada klorin. Karena yang paling besar pasti He, dia paling kanan. Jadi yang kedua kecil itu oksigen. Oksigen. Nah, setelah itu antara fluorin sama klorida dia bareng. Maksudnya dalam satu kotak, dalam satu periode. Nah, kalau begitu kita lihat teorinya itu kalau dia ke bawah semakin kecil. Kalau di atas semakin besar. Ini kebalikan dari jari-jari. Jadi si Cl ini akan lebih kecil karena dia lebih bawah dari fluorin. Karena semakin ke bawah semakin kecil. Jadi klorin dulu. Baru setelah klorin itu fluorin. Nah, ini yang paling besar terakhir. Helium. Karena dia paling jauh. Paling kanan. Nah, ada pertanyaan. Intinya keelektronegatifan sama dengan afinitas. Atau kebalikan dari jari-jari atom. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Berarti semakin kiri, yang paling kiri ini paling kecil. Si H. Ada yang mau ditanyakan? Nggak, udah nanti. Oke. Aku izin ke toilet sebentar ya, Dek. Sebentar. Oke. Halo, Dek. Iya, Share screen-nya kebaca. iya. Ada yang mau ditanyakan yang barusan si keelektronegatifan? Enggak, sudah mati. Oke, ini soal ke-10. Nah, ini ditanyakan nama-nama. Nama-nama khusus yang tadi, yang seperti golongan B yang transisi. Tapi dia minta banyak. Maksudnya minta semuanya disebutkan. Nah, nomor 10 ini bagian A ini dia golongan 1A. Jadi minta nama khusus dari golongan 1A. Aku tulis dulu deh soalnya. Jadi golongan 1A, terus golongan 2A, kemudian golongan 7A, kemudian D golongan 8A. Ini diminta nama-nama khusus dari golongan tersebut. Nah, golongan 1A ini namanya logam alkali. Terus golongan 2A ini
logam alkali tanah, golongan 7A ini halogen. Nah, golongan 8A ini gas mulia yang biasa disingkat buat konfigurasi elektron yang seperti H, Ne, Ar, pokoknya yang seperti itu. Itu gas mulia. Atau golongan 8A. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Terus mungkin tambahan ini nggak ditanyain sih. Golongan B tadi transisi. Oke. Unsur transisi. Nah, ini soal-soalnya udah semua selesai. Ada soal latihan lagi. Oh iya, sebentar. Kayaknya ada soal matematika Iya, boleh minus. dikirim. Sebentar. Masih ada waktu, Kak. Ini. Berapa Masih menit ada lagi? 20 menit lagi. Oke, sip. Ada itu. Udah dikirim soalnya, Dek. Lagi dikirimin ke Kak IM. Oke. Udah kirim ke Bu Sumaryati. Ya. Oke, sebentar. Kamu udah mulai PTS, Dek? Minggu depan. PTS? Iya, minggu depan Oh, kayak oh. Kalau matematika sudah sampai mana? Yang dikirim itu matematika. materi apa Oh, dulu? logaritma. Oke, untuk logaritma kamu paham nggak? Eh, Gambarannya maksudnya. Beberapa kurang paham nggak? kurang paham. Oke, nanti kita bahas sekalian soal. Biasanya dari soal itu lebih paham. Ya, sudah dikirim, Kak, dari ibu itu. Oke. Oh, ini soal yang kemarin ya? Atau beda Beda lagi? lagi. Beda deh. Ini kita bahas. Pertama itu, di sini ada 2 log 24. Jadi yang ini dulu deh. 2 log 24 plus 2 log 6 plus 2 log 1/9. Nah, untuk log, ini itu ada aturannya. Kalau misalkan seperti ini, lognya itu sama, yaitu 2 log.
Semuanya kan 2 log. Ini ada aturannya. Aturannya itu kalau misalkan penjumlahan dia bisa berubah jadi perkalian. Kalau misalkan pengurangan dia berubahnya jadi pembagian. Karena di sini penjumlahan, jadi bentuknya bisa kita rubah menjadi 2 log 24 kali 6 kali 1/9. Jadi si angka-angka ini jadi perkaliannya. Di 24, 6 sama 1/9. Nah ini khusus di log, jadi ada teori seperti itu atau ada aturan seperti itu. Ini khusus kalau misalkan seragam lognya, pangkat lognya. Ini kan semuanya 2 log. Nah setelah itu tinggal kita hitung. 2 log 24 kali 6 bagi 9. Itu hasilnya 16. Jadi 24 kali 6 kan hasilnya 144. 144 bagi 9 itu hasilnya 16. Jadi 2 log 16. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Enggak ngerti. Sudah paham ya? Iya. Nah, setelah itu, untuk log, si 16 ini kita rubah. Karena log itu kan definisinya yang menjadi hasilnya itu pangkat. Pangkat si log. Sedangkan ini 16 bukan pangkat. Jadi kita rubah jadi pangkat. Caranya bagaimana? Caranya mengikuti dari si pangkat yang ujung log. Ini kan 2. Jadi si 16 ini kita buat 2 pangkat. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Nah, 2 pangkat 4 kan hasilnya 16. Jadi 16 ini kita rubah menjadi bentuk 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 4. Nah, si 2-nya ini mengikuti 2 yang di ujung, pangkat ujung. Terus, kenapa di sini 2 pangkat 4? Karena hasilnya kan masih 16. Kita cuma merubah bentuknya aja. Nah, setelah ini bisa dicoret nih. 2 log 2, jadi hasilnya 4. Ini jawabannya B ya, 4. Pokoknya log itu hasilnya itu si pangkatnya. Ini kan 2 pangkat 4. Nah, ini kan pangkatnya 4, maka hasilnya 4. Oke. Oke. Ini kalau udah dicatat, kita next. Nah, next nomor 2. Ini 3 log 24 plus 3 log 6 plus 3 log 1/8. Ini masih sama caranya. Jadi angka-angkanya karena ini semuanya penjumlahan dan sama-sama semuanya 3 log, maka bisa kita rubah jadi perkalian. Jadinya 3 log 24 kali 6 kali 1/8. Jadinya 3 log 24 kali 6 hasilnya 144. Masih yang tadi. Kemudian dikali 1/8. Itu artinya dibagi 8. Hasilnya 18. Sorry deh, ini soalnya salah ya. Sorry, aku salah nulis soal. Harusnya 3 log 2, 36. Di sini 3 log 36. Kalau kesininya betul 3 log 6 sama 3 log 1/8. Jadi di sini 3 log 36 kali 6 kali 1/8. Nah, 36 kali 6 hasilnya 216.
Kemudian 216 kali 1/8. 216 bagi 8 itu 27. Jadi 3 log 27 harusnya. Nah, setelah itu sama juga di sini 3 log 27 kita rubah 27-nya jadi 3 pangkat. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan hasilnya 27. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, karena log itu hasilnya itu si pangkat. Berarti ini hasilnya 3. Jadi nomor 2 ini 3 ya jawabannya. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke. Next. Nah, selanjutnya ini masih sama juga. Nomor 3 itu 6 log 4 akar 2 plus 6 log akar 3 plus 6 log 54. Nah, ini semuanya sama-sama 6 log. Maka boleh kita pakai aturan di mana si angka-angkanya dikalikan untuk penjumlahan. Jadi 4 akar 2 kali akar 3 kali 54. Setelah itu jadinya 6 log 4 akar 2 kali akar 3 ini 4 akar 6. Kemudian kali 54. Nah, ini jadinya 4 akar 6 kali 54. Itu 4 kali 54 dulu. Hasilnya 216. Jadi 6 log 216 akar 6. Nah, kita rubah dulu 216 itu jadi 6 pangkat. 6 pangkat berapa yang hasilnya 216? 6 pangkat 3 ya. Jadi 6 log 216 ini kita rubah jadi 6 pangkat. Jadinya 6 pangkat 3 karena 6 pangkat 3 hasilnya 216. Tetapi kita harus ingat di sini masih ada akar 6. Kita tulis ulang. Jadinya 6 log 6 pangkat 3 akar 6. Nah, ini nggak bisa langsung 3 hasilnya karena masih ada akar 6. Maka si akar 6 ini kita rubah, hilangkan dulu dengan cara bagaimana? Nah, kalau kamu masih ingat, kalau misalkan akar 6 ini bisa kita rubah jadi pecahan. Jadi, di sini aku tulis note untuk catatan. Kalau akar itu bisa berubah jadi pangkat. Nah, akar itu berubah jadi pangkat. Contohnya akar X. Ini jadinya X. Pangkat si X-nya 1 per akar. Akarnya kan di situ akar 2. Jadi, X pangkat 1. Ini dulu deh, kita bahas ini dulu. X pangkat setengah. Terus akar X kuadrat. Ini akar 2 ya. Ini jadinya X pangkat 2 per 2. Jadi pangkat si X di atas, akarnya di bawah. Terus akar X pangkat 2, akar 3. Akar 3 dari X pangkat 2 ini jadinya kalau kita rubah dibentuk pangkat jadinya X pangkat 2. Jadi akar X dulu. Pangkat X dulu maksudnya pangkat X kan 2 per si akarnya 3. Jadi X pangkat 2 per 3. Sama juga untuk akar 6. Jadinya 6 pangkat 1 milik si 6. Kan 6 pangkat 1 itu 6 per akarnya. Akarnya itu 2.
Jadi 6 pangkat setengah. Akar 6 ini sama dengan 6 pangkat setengah. Maka di sini bisa kita tulis akar 6 itu jadi, ini titik atau perkalian, 6 pangkat setengah. Nah, setelah ini belum selesai. Nah, setelah ini kamu harus ingat lagi di materi perkalian pangkat. Jadi 6 pangkat 3 kali 6 pangkat setengah, ini caranya tinggal dijumlahkan pangkatnya. Jadi ini rumusnya, jadi si pangkat tinggal dijumlahkan, jadinya 3 pangkat setengah. 3 pangkat maksudnya 6, log 6 pangkat 3 plus setengah. 3 plus setengah ini dari 6 pangkat 3 kali 6 pangkat setengah. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, jadinya 6 log 6, 3 plus setengah. 3 plus setengah itu hasilnya 7/2. Dari mana? Ini kamu bisa hitung pecahan, bebas sih caranya. Sebiasanya kamu ngitung pecahan aja bagaimana. Jadi kalau cara cepatnya itu 3 plus setengah. Caranya itu pertama di bawahnya kalikan. Ini kan 3 itu sama dengan 3/1. 3/1 kan 3 masih sama. Jadi yang di bawah perkalikan 1 kali 2, 2. Nah, kemudian di atasnya kali silang. Kali silang itu 3 kali 2, 6, plus 1 kali 1, 1. Hasilnya 7/2. Ini bebas sih cara kamu mengerjakan pecahan biasanya seperti apa, tapi ini hanya cara cepat. Jadinya tadi ini jadi 6 pangkat 7/2. 7/2 ini boleh kita tulis juga hasilnya 3,5 ya. Jadi 6 log 6 pangkat 3,5. Nah, di sini udah kelihatan nih hasilnya. Hasilnya itu kan pangkatnya. Jadi hasilnya 3,5. Ini untuk nomor berapa ya tadi? Nomor 3. Nomor 3 hasilnya 3,5. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah ngerti. Oke. Kalau sudah paham, kita next. Nomor 4. Di nomor 4 itu ada 2 log 5 katanya A. Terus 2 log 7 B. Ini di nomor 4. Jadi disebutkan jika 2 log 5 sama dengan A, 2 log 7 sama dengan B. Nah, yang ditanyakan berapa 2 log 35. Ini memang sekilas seperti tidak ada kaitannya. Di sini yang diketahui 2 log 5 sama 2 log 7. Kok yang ditanyakan 2 log 35? Nah, ini kita rubah 35 agar ada kaitan dengan 2 log 5 sama 2 log 7. Caranya, kita rubah 35 itu jadi dua angka yang perkaliannya hasilnya 35. Ini kan 5 kali 7 hasilnya 35. 5 kali 7 hasilnya 35. Nah, dari sini sudah mulai terlihat ada kaitannya, ada 5, ada 7. Nah, kemudian dari sini harus diingat teori log. Kalau perkalian itu bisa berubah jadi penjumlahan seperti tadi yang dikerjakan. Kan di nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3 itu semuanya penjumlahan ya. Penjumlahan itu bisa dirubah jadi perkalian angkanya. Nah, ini juga sama. 2 log 5 kali 7 berarti perkalian bisa kita rubah jadi penjumlahan. Jadinya 2 log 5 plus 2 log 7. Jadi penjumlahan bisa berubah jadi perkalian. Begitu juga perkalian bisa berubah jadi penjumlahan. Caranya seperti ini. Jadi 2 log 5 kali 7 ini bisa berubah jadi 2 log 5 plus 2 log 7.
Ini teorema di logaritma. Nah, setelah ini kamu ketemu kaitannya. Tadi 2 log 5 itu sama dengan A. Jadi ini bisa kita rubah jadi A plus 2 log 7 tadi B. Jadinya A plus B. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Udah ngerti. Oke. Next, ini nomor 6. Nomor 5 ya. Nomor 5, jika log 2 itu 0,33010, maka berapa log 80? Nah, dari sini log 80 itu kan kalau kita mau mencari berapa sih log 80, ini kan log 80-nya kita rubah jadi 40 kali 2. Karena di situ yang diketahuinya log 2. Yang kita cari log 40 sama 2. Jadi di sini ada 2-nya. Kita rubah pokoknya log 80 jadi 40 kali 2. Agar ada log 2-nya, agar ada 2-nya. Sesuai yang diketahui di soal. Nah, setelah dirubah, dari sini kita tahu kalau perkalian kita rubah jadi penjumlahan. Jadi log 40 plus log 2. Nah, kemudian log 40, ini kita rubah lagi. Jadinya log 2 kali 20. Kenapa dirubah lagi? Pokoknya selagi dia masih bisa menjadi 2 kali itu kita rubah terus. Kemudian plus log 2. Nah, ini log 2 kali 20 ini kita uraikan lagi jadi 2. Jadi log 2 plus log 20 plus log 2. Kemudian ini 20 masih bisa kita rubah lagi. Log 2-nya kita tulis. Plus log 20-nya kita rubah lagi jadi log 2 kali 10. Pokoknya selagi masih bisa 2 kali, kita rubah. Kemudian plus log 2. Nah, kemudian dari sini kita rubah lagi yang dalam kurung, yang log 2 kali 10 ini jadi log 2 plus log 10. Dan terakhir log 2 kita tulis ulang. Nah, jadinya di sini ada log 2 plus log 2 plus log 10 plus log 2. Nah, ini udah mudah nih karena log 2-nya semuanya udah jadi log 2. Log 2 kan diketahui tadi. Nilainya 0,3. Jadi tinggal kita tulis 0,3010. Log 2 tadi di soal nilainya 0,3010. Jadi boleh kita tulis. Kemudian log 2 kita tulis lagi 0,3010. Nah, sekarang log 10. Log 10 berapa hasilnya? Nah, mesti diingat kalau misalkan log tidak ditulis, jadi seperti ini log 2 aja atau log 10 aja, itu tandanya dia punya pangkat 10 yang tidak ditulis. Karena pangkat 10 biasanya tidak ditulis. Jadi harus kamu ingat otomatis kalau dia lognya tidak ada pangkat ujung kirinya, cuma log aja, itu artinya dia pangkatnya 10. Nah, setelah itu jadinya di sini 10 log 10. Kita tulis di sini. Nah, yang aku tulis warna hitam di dekat log 10, ini 10 log 10. Nah, 10 log 10, ini hasilnya 1. Kenapa?
Karena kalau kita lihat ke angka 10, ini dia punya pangkat 1. Sedangkan log kan yang jadi hasilnya itu pangkatnya. Jadi 10 log 10 pangkat 1. Jadi hasilnya 1. Karena log itu hasil pangkatnya. Kemudian plus log 2. Log 2 tadi hasilnya 0,3010. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Yakin? Kalau nggak ada, kita jumlahkan 0,3010 plus 0,3010 plus 1 plus 0,3010 itu hasilnya 1,903. Boleh kamu pakai kalkulator biar cepat, tapi lebih baik manual ya. Ini caranya kalau manual, tinggal 0,3010 kali 3, hasilnya 0,9030, terus plus 1. Jadinya 1,9030. Ini untuk nomor 5. Ini dari sini. Halo, ada pertanyaan deh atau sudah? Sudah ya. Nah, ini soal terakhir karena waktunya habis ya. Nanti kita bahas lagi next pertemuan. Ini nomor 6, ada log 2 itu P, terus log 3 itu Q. Nah, berapa log 600? Nah, log 600 ini kita rubah agar ada unsur log 2 sama log 3. Jadinya log 600 ini kita rubah jadi 2 kali 3 kali 100. Iya enggak? 2 kali 3 kan 6. Kemudian untuk menjadi 600 tinggal tambahkan 100. Jadi log 2 kali 3 kali 100. Itu sama aja dengan log 600. Nah, setelah kita rubah, nah ini perkalian kan boleh menjadi penjumlahan. Jadinya log 2 plus log 3 plus log 100. Nah, dari sini udah ada nih hintnya atau petunjuknya. Log 2 kan P. Di sini log 3 itu Q. Jadi P plus Q. Nah, sekarang tinggal log 100. Kan log 100 itu tandanya kalau tidak ada pangkat lognya, ini ada 10 yang tidak ditulis, kita tulis aja. Jadi 10 log 100. Nah, 10 log 100 ini karena log itu pangkatnya yang menjadi hasil, 100 ini kita rubah jadi pangkat, jadinya 10 pangkat 2. Nah, dari sini kelihatan hasilnya. P plus Q kita tulis ulang plus 10 log 10 pangkat 2, ini hasilnya kan 2, si pangkatnya. Jadinya hasil akhirnya P plus Q plus 2. Atau kalau di jawaban itu bagian B itu 2 plus P plus Q. Nah, ini untuk nomor 6. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Boleh di screenshot atau di foto bebas. Oke, sudah. Oke, karena waktunya sudah habis juga, berarti pertemuan kali ini sampai di sini aja ya, Dek. Terus nanti kita bahas lagi next pertemuan. Kalau kamu PTS minggu ini apa minggu depan, Dek?
belum ada pengumumannya sih, tapi tak kirain minggu depan. Kata gurunya juga gak ada PTS gitu Oh gitu, buat lebih sekolahan bagus lah. aku. Iya, Oke, iya. kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kamu paham materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.